Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Vivo V40 smartphone yang kalau dilihat-lihat membawa upgradean ya begitu masing teman-teman dari seri sebelumnya. Mungkin karena setelah 10 tahun Vivo di Indonesia, mereka mau ngebukti deh kalau misalkan Vivo beneran serius ngasih yang terbaik buat penggunaannya bre. Upgradean yang dibawa buat seri ini tuh mulai dari ZS Multifocal Portrait yang bisa ngasih hasil foto potret lebih creamy nih teman-teman secara bokeh. Lalu memiliki dua sertifikat langsung yaitu IP68 dan juga IP69 serta kapasitas baterai yang upgrade jadi 5500 mAh. Kira-kira seberapa menarik sih smartphone yang akan kita review kali ini? Bagian yang paling dinotis yaitu dari segi frame kameranya nih, yang sekarang tuh terlihat lebih luxury alias mewah karena mengadaptasi desain melingkar yang Vivo sendiri nyebutnya itu sebagai Gemini Ring Design teman-teman. Peletakan kameranya juga dibuat simple nih dengan konfigurasi dual kamera aja, tapi konfigurasi kamera kayak gini bakalan selalu kita pakai sehari-hari, yaitu kamera utama 50 megapiksel dengan ZS OIS dan juga 50 megapiksel ZS Ultrawide. Yap, kali ini lagi dan lagi Vivo mengadaptasi teknologi ZS ke seri V-nya nih. Walaupun V40 bukan seri pertama yang pakai teknologi ZS di seri V-nya mereka. Kita langsung spill aja jepretan HP ini. Secara hasil dengan kamera utama, gue setuju kalau misalkan kalian bilang bagus karena terlihat dari segi warna smartphone ini bisa ngasih karakter yang vivid dengan tingkat level warna yang tidak terlalu over. Ya lebih tepatnya sharpeningnya ini ditingkatkan satu level teman-teman. Ditambah kita bisa menggunakan beberapa profil nih, sama kayak di seri flagshipnya. Di sini ada 3 profil yang tersedia yaitu vivid yang bisa menghasilkan gambar lebih colorful, ada juga tekstur yang bisa ngebuat hasil lebih detail, serta yang terakhir ada profil ZS natural nih yang memberikan warna lebih natural tapi memiliki bokeh yang creamy. Kalau urusan bokeh membokeh, Vivo memang udah paling juara nih, apalagi setelah mereka kolaborasi bareng ZS dan sekarang mereka menghadirkan multifocal portrait, bagian yang pastinya disukain sama kebanyakan orang. Apalagi V40 ini ngasih beberapa opsi lensa juga, kayak misalkan kalian mau lensa 24mm 35mm untuk menghasilkan foto yang lebih bokeh ataupun 55mm agar lebih close up sehingga menghasilkan tingkat bokeh yang creamy teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan preset ZS bokeh flan nih, ini bisa dibilang preset andalannya Vivo nih yang kolaborasi bareng ZS. Sekarang juga ada filter tambahan yaitu B-Speed, ya dimana hasilnya bisa kayak gini cuy. Ini gokil banget, jadi makin berasa dramatis. Dalam kondisi malam hari pun juga processing image terhitung cepat nih, dengan hasilnya bisa dikatakan sangatlah baik tanpa mengorbankan detail dan juga warna. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan night mode-nya, hasil awannya itu bakalan dibuat lebih gelap sedikit, akan terlihat lebih HD gitu. Serta kalau misalkan ada kilauan cahaya, warnanya itu akan di-adjustable sehingga kalau kita menggunakan mode night mode ini memang agak lebih colorful ketimbang mode biasa. Oh ya, ada satu bagian lagi yang dibuat simple sama Vivo yaitu aura light portraitnya ini, alias lampu flash yang bentuknya bulat kayak gini di bagian bawah kamera. Sekarang dibuat lebih kecil daripada seri sebelumnya. Walaupun kecil kayak gini, lebih terang 33% daripada seri sebelumnya. Ini gokil ya, jadi bisa mengefisiensikan tempat, terutama itu sih. Kali ini juga Vivo V40 mengadaptasi teknologi AI pastinya. Fokus mereka sih masih tetap di bagian AI fotografi ya teman-teman, yaitu AI eraser. Pastinya kalian udah tahu lah ya, buat menghapus objek orang bisa banget. Tapi yang gue salutin, AI erasernya ini bisa menghapus sebuah objek gedung teman-teman. Dan hasilnya juga bisa dibilang halus banget. Nah terus juga ada AI Photo Enhance yang bisa mengubah foto blur kayak gini ya, jadi lebih jelas. Teknik ini sih bisa dibilang ningkatin sharpening dan juga warna biar lebih berbeda. Oh ya, kita hampir lupa kalau misalnya smartphone itu punya kamera selfie dengan resolusi 50 megapiksel juga, yang dimana resolusinya meningkat ya teman-teman daripada seri sebelumnya. View angle-nya juga jadi lebih lebar, jadi kalau misalnya lo foto bareng-bareng sama temen lo bakalan ngebantu banget. Ini dia buat hasil perekaman kamera depannya si Vivo V40 nih. V40 di resolusi 4K 30 fps. Jadi untuk kamera depannya ini bisa 4K 30 fps ya teman-teman. Dan Full HD 60 fps. Nah, ini kita cobain di 4K. Kurang lebih sih hasilnya seperti ini. Bisa kalian denger buat audionya juga ya teman-teman. Oke, ini dia buat hasil perekaman kamera Vivo V40 ya teman-teman di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalian juga bisa dengar untuk kualitas mic-nya nih ya. Kita rekam sambil jalan dengan kondisi angin yang cukup lumayan kencang. Kalau sekarang kita record di Full HD 30 fps aja ya teman-teman. Nah, kenapa kita record di resolusi segini? Karena kita bisa pindah-pindah lensa nih. Ini kan lensa 1 kali, di sini kita bisa pindah ke 0,6 kali nih. Jadi pakai lensa ultrawide gitu. Buat yang Full HD 60 fps nggak bisa pindah lensa ya teman-teman. Jadi 4K sama Full HD 60 fps itu nggak bisa pindah-pindah lensa. Cuman kalau yang Full HD 30 ini bisa pindah-pindah lensa.
Gak kerasa lama juga nih pembahasan soal kamera, sampai lupa kalau misalnya desain smartphone ini masih mengadaptasi konsep thin smartphone teman-teman. Vivo nggak pernah lupa DNA mereka sebagai smartphone tipis. Apalagi kalau tahu smartphone itu punya kapasitas baterai yang lebih besar yaitu 5500 mAh. Ketebalan smartphone ini cuma di angka 7,58 mm aja, dengan bobot yang sekitaran naik sedikit di angka 190 graman. Tetap tergolong ringan karena masih di bawah 200 gram teman-teman. Untuk smartphone dengan kapasitas baterai 5500 mAh sih ini udah OP banget ya kalau menurut gua. Dan ini juga salah satu bagian yang bisa gua apresiasiin ke Vivo juga, karena dia bisa ngasih kapasitas baterai yang lebih besar tapi tidak ngebuat smartphone-nya jadi berasa bulky. Selama kita pakai 1 minggu smartphone itu, gue jarang banget menggunakan case di smartphone ini. Sebenarnya ini nggak layak dicontoh sih, tapi karena feel smartphone ini berasa nyaman dan bikin gue pelimpan untuk memilih jujur. Back covernya juga dibuat matte, jadi nggak gampang ninggalin bekas di jari. Apalagi varian warna yang kita pegang ini yaitu platinum silver. Tadinya gue berpikir bakalan ninggalin bercak sidik jari dengan warna yang agak terang kayak gini, tapi nyatanya nggak gampang ninggalin noda ataupun gampang kelihatan bercak sidik jari kita. Oh ya, V40 juga punya dua varian color, yaitu warna chrome purple. Ini salah satu warna hero colornya mereka, ya kelihatan cakep dan berani gitu ya. Lalu juga ada warna ceramic peach. Yang tadi gue udah mention di awal, kalau sekarang Vivo V40 punya dua IP rating, yaitu 68 dan juga 69. Artinya apa tuh bang? Sampai punya dua sertifikat kayak gini. Ya artinya smartphone itu tahan air dengan tekanan tinggi dari segala arah. Dan yang terkejutnya lagi, kita udah coba smartphone ini kita cemplungin di air panas buat ngebuktiin smartphone ini bisa bertahan di suhu tinggi atau enggak. Hasilnya masih aman aja teman-teman. Terkait frame juga masih melengkung sama di seri sebelumnya, serta kelengkapan portnya yang bisa dibilang cukup lumayan lengkap. Tapi sekarang Vivo V40 udah hadir dengan teknologi dual storage speaker. Akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu. Ya bisa dibilang V40 ini smartphone pertama di seri V yang punya teknologi dual storage speaker. Terkait suaranya sih gue bisa bilang berasa nyaman dengan suara yang bisa dibilang agak condong ke treble gitu. Tapi untuk bassnya terkait bisa dibilang agak kecil ya teman-teman tingkat levelnya dan berasa rendah. Untuk urusan layar, base spec udah berasa cakep banget dari seri sebelumnya. Jadi nggak begitu banyak upgradean di seri ini teman-teman. Seperti panelnya yang udah pakai AMOLED SDR10+, refresh-nya 120Hz, serta ukurannya yang besar yaitu 6,78 inch. Desainnya juga masih mengadaptasi 3D curve design ya teman-teman. Nah, upgradean yang berasa yaitu dari tingkat brightness-nya yang dimana sekarang bisa sampai 4500 nits. Jadi kalau misalnya kalian pakai HP ini di outdoor bakalan lebih terang pastinya. Experience yang dikasih buat layarnya juga berasa cukup baik ya teman-teman bagi gue pribadi, dan bisa memenuhi ekspektasi gue dengan karakter warna yang condong lebih ke vivid. Apalagi pas auto nikmatin konten SDR nih, yang dimana brightness autonya itu langsung tinggi, itu tidak ngebuat mata kita sakit kalau misalnya menggunakan smartphone ini teman-teman. Terkait SoC-nya, Vivo V40 masih menggunakan SoC yang sama seperti di seri sebelumnya, yaitu Snapdragon 7 Gen 3. Gue tahu alasan Vivo masih nyaman menggunakan SoC ini, karena ini merupakan SoC yang primodona di range harga smartphone kelasan mid-range. Apalagi performance yang dikasih cukup lumayan powerful dengan efisiensi daya yang benar-benar baik, serta dukungan ISP pastinya nih ya, alias image processing yang benar-benar bagus teman-teman, yang bisa menghandle sharpening dan juga warna dengan sangat baik. Skor tertinggi dari smartphone ini pas waktu kita running tes Antutu selama 5 kali berturut-turut itu bisa sampai 810 ribuan teman-teman. Ya skornya bisa dibilang masih sangat-sangat oke. Apalagi di benchmark lain seperti Geekbench 6, single core dan multi core dapat skor yang cukup lumayan tinggi juga, dan juga di timah benchmark demikian rata-rata skornya dapat di kisaran segini. Ya menurut gua masih sosok lah. Kalau misalnya kalian pengen lihat detailnya, pause aja video ini. Harusnya dengan skor kayak gini kalian bisa mengekspektasikan performance smartphone ini. Kayak misalkan pindah dari satu apps ke apps lainnya itu berasa lancar dan gak nge-lag, serta dukungan UI yang bisa ngasih kenyamanan, dan juga terutama untuk jaminan update. Ini yang paling penting. OS smartphone itu udah pakai VantageOS 14 dengan dukungan OS update 3 tahun dan juga security patch 4 tahun nih. Bagi pengguna smartphone biasa sih ini udah cukup banget kalau menurut gua. Kita juga udah coba buat main beberapa game di smartphone ini. Kayak misalkan game Hauka alias Honor of King, settingannya kita coba rata kanan, FPS rata-rata dapat di angka 90 FPS. Suhu permukaan juga bisa dibilang tergolong adem karena temperaturnya nyentuh di angka 39 derajat Celcius pas waktu kita main game Hauka kurang lebih 30 menit. Nah, untuk baterai sendiri berkurang sekitar 4% per match ya teman-teman. PUBG Mobile juga demikian, settingannya yaitu smooth extreme, FPS rata-rata dapat di angka 60 dengan temperatur di angka 39 derajat Celcius masih sama, dan baterainya itu berkurang 3-4% per match teman-teman. Lalu di game Genshin Impact settingannya highest 60 FPS rata-rata dapat di angka 35-45 FPS, terutama pas lagi fight nih. Dan FPS-nya juga dibilang cukup lumayan konstan di angka 45 FPS. Temperatur tertinggi di angka 43 derajat Celcius pas waktu kita main game Genshin Impact selama 30 menitan. Dan pas waktu 30 menit itu berkurang sekitaran 10% buat baterainya. Jadi walaupun bukan dikatakan sebagai smartphone gaming able, tapi V40 masih bisa banget buat lo ajak nge-game. Apalagi
Apalagi pas waktu kita uji dalam skenario tadi, pas waktu nge-game HP-nya itu masih berasa adem. Soalnya ukuran vapor chambernya di-upgrade lebih besar jadi 34% teman-teman daripada seri sebelumnya. Dan juga kita pengujian tadi pakai data flare dengan temperatur ruangan di angka 27 derajat Celcius. Terkait baterai jadi faktor utama juga buat smartphone ini. Soalnya Vivo V40 ngasih kapasitas baterai yang besar yaitu 5500 mAh. Tapi dengan bodi yang bisa dibilang kelihatan cukup ramping nih. Ini karena Vivo punya teknologi Blue Volt nih. Sebenarnya ini bukan teknologi baru, tapi ini sempat dipakai di seri sebelumnya juga. Jujur gue kesulitan buat ngabisin baterai smartphone ini untuk penggunaan sehari-hari. Paling lama penggunaan HP ini tuh sekitaran 9 sampai 10 jam aja, dan itu baterainya masih tersisa sekitaran 15%-an. Ini udah terhitung cepat dan juga irit kalau menurut gue pribadi. Oke guys, Vivo V40 kita setuju kalau misalnya smartphone itu ngebawa upgrade yang begitu masif. Kayak kamera yang udah menyusun teknologi ZS IP rating 68 dan fitur kayak dual storage speaker, ini jadi satu pelengkap buat smartphone ini yang terlihat lebih istimewa. Pastinya buat kalian yang selalu ngikutin perkembangan smartphone Vivo, terutama buat V series, ya udah pada tau lah kalau teknologi dual storage speaker bakalan jadi istimewa banget. Cuma yang masih kurang dan disayangkan yaitu dari mesin getternya nih, yang dimana berasa kurang padat seperti smartphone di kelas harga yang sama. Tapi semuanya itu bisa kita lihat dari sisi positifnya, yang dimana smartphone ini bisa masuk opsi rekomendasi kita buat tahun ini, terutama dari smartphone-nya Vivo nih. Ya buat ngisi smartphone kelas mid-range ini bakalan jadi opsi pelengkap buat kalian. Jadi mungkin cukup share aja video kali ini. Kalau misalnya kalian dapat atau punya pertanyaan tentang smartphone ini, boleh aja langsung tulis kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @stripinitno. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi. Ataupun pengen beli smartphone ini, langsung aja klik juga di deskripsi ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.